berkah dalam, apa kabar? Semoga adik-adik semuanya sehat ya. Nah, hari ini Kak Anis bersama kakak-kakak yang lain akan mengajak adik-adik untuk mengikuti pendampingan Iman Anak bulan Agustus. Kita akan belajar bagaimana mengikuti Yesus untuk mengasihi orang-orang yang tertindas. Nah, yuk kita ikuti. Halo, saya Kak Vela. Halo adik-adik, nama saya Kak Arta. Halo adik-adik, salam kenal. Saya Kak Dewi. Adik-adik, sebelum kita mulai, yuk kita ambil sikap doa yang baik. Kita akan mulai kegiatan hari ini dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Kami boleh bangun tadi pagi, hingga saat ini kami ingin berkumpul dan memulai kegiatan. Kami mohon berkat-Mu Tuhan, semoga kegiatan ini dapat berjalan lancar dari awal hingga akhir nanti, dan semoga kami dapat belajar menjadi anak-anak-Mu yang berani membela yang tertindas. Doa ini kami haturkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Halo adik-adik, masih sehat? Semangat? Hebat. Nah, perkenalkan, nama aku Kak Aas. Nah, Kak Aas hari ini ingin membacakan firman Tuhan. Nah, sekarang jadi siapin ya Alkitabnya. Oke, setelah itu dibuka Alkitabnya. Dibuka di Injil Lukas. Oke, Injil Lukas ini kayak di atas nih. Injil Lukas bab 4 ayat 16 sampai 30. Nah, firman hari ini akan dibawakan dengan cerita bergambar. Nah, nanti diperhatikan ya, oke? Yesus ditolak di Nazaret. Lukas bab 4 ayat 16 sampai dengan ayat 30. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas, di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang di dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib,
sembuhkanlah dirimu sendiri. Berbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini. Segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kata-kataku ini benar. Pada zaman Elia, terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, tetapi kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Mendengar itu, sangat marahlah mereka semua yang di dalam rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung. Tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah adik-adik, yuk kita sama-sama belajar memahami bacaan tadi. Pada waktu itu Yesus sampai di kota Nazaret. Yesus mengajar banyak hal di sana. Yesus mengajarkan atau bercerita bahwa Yesus adalah putra Allah yang datang ke dunia untuk menolong orang-orang yang tertindas, menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang lumpuh, dan orang miskin. Yesus menolong semua orang-orang yang menderita di dunia ini. Nah, dari ajaran Tuhan Yesus tadi banyak orang yang terkagum-kagum. Tetapi ada juga yang berpikir, loh, bukankah itu adalah Yesus, anak si tukang kayu? Mereka tidak suka, mereka tidak percaya. Anak tukang kayu kok mengaku bahwa dia adalah putra Allah? Maka mereka menolak Yesus. Mereka mengusir Yesus. Tetapi adik-adik, Tuhan Yesus tidak menyerah. Meskipun ditolak di Nazaret, Tuhan Yesus tidak menyerah. Lalu Tuhan Yesus melanjutkan perjalanannya ke desa-desa untuk mengajar dan menyembuhkan beberapa orang sakit. Lalu Tuhan Yesus keluar dari Nazaret dan melakukan mukjizat-mukjizat di kota lain. Nah adik-adik, menolong orang itu memang banyak rintangannya. Seperti halnya Tuhan Yesus. Kita pun ketika mau menolong kadang-kadang kita merasa takut. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk tetap berani, tidak takut, tidak ragu, tidak malu untuk menolong orang-orang yang ada di sekeliling kita yang menderita. Siapa aja sih? Bisa orang miskin, bisa teman kita yang gak punya teman, yang dijauhin. Nah, dengan menolong, membantu teman-teman, orang-orang miskin, berarti kita sudah menjadi murid Yesus yang taat. Seperti itu ya adik-adik, tetap semangat, sehat selalu. Adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi, berdoa, mendengarkan firman Tuhan. Terus kita kali ini mau membuat kreativitas. Ayo kita mau buat apa ayo. Nah, alatnya gampang, kertas 1 lembar dan spidol. Mau buat apa ya kita? Yuk kita mulai yuk, kita mau buat apa? Nah, pertama-tama kita kertas ini kita lipat. Nah, lipatnya segini nih ya. Segini ya. Nah, harus lebih panjang yang bawah. Nah, kita mau buat apa ya Kak ya? Nah, setelah kita lipat seperti ini, kita lipat keluar. Kita lipat seperti ini. Nah, sip. Nah, udah jadinya seperti ini ya. Setelah kita lipat, kita buka kembali. Nah, kita tulisin yuk. Apa ya yang akan kita tulis sini? Nah, kita mau membantu siapa? Anak yatim. Boleh anak yatim. Kita tulis di sini. Anak yatim piatu. Siapa lagi? Orang sakit. Nah,
orang sakit. Terus siapa lagi? Itu siapa? Orang miskin. Boleh ya. Orang miskin. Di sini tulis membantu ibu. Boleh. Menjaga adik. Terus mengerjakan PR. Apa aja boleh. Apa yang perlu kamu tulis sini, kamu tulis semuanya ya. Tapi ingat, harus di antara garis-garis ini ya. Garis-garis ini ya. Nah, sekarang kalau udah kita tulis semua di sini, kita lipat kembali seperti tadi. Nih kita mau bikin pesawat. Nah, sudah gini kan? Udah pernah kan? Udah pernah mesti ya bikin pesawat. Nah, udah kita lipat gini. Sekarang kita buka lagi. Kita bikin sayap. Nah, bikin apa? Sayap. Nah, pesawatnya harus ini ya. Bagusan ya, biar bisa terbang. Nah, setelah bikin sayap seperti ini, dua-duanya kita lipat kanan kiri, kita lipat ke belakang. Nah, sekarang sudah begini, kita bikin sayapnya. Nah, adik-adik sudah pernah kan? Sudah pernah kan bikin pesawat-pesawatan gini? Yang rapi ya, nanti biar terbangnya tinggi. Nah, buat apa sih Kak bikin pesawat? Kita lihat dong, ini nanti jadinya pesawat apa-apa ya. Nah, kita bikin sayapnya seperti ini. Nah, ini dua-duanya ya, jangan lupa. Pesawat kan sayapnya ada 2. Kalau satu bisa terbang nggak? Enggak ya. Nah, seperti ini nih jadinya pesawat apa ini Kak? Nah, pesawat apa ini ya? Pesawat tempur. Sekarang kalau pesawat itu kita potong sayapnya, bisa terbang nggak ya? Coba kita potong ya. Boleh memakai gunting atau kita sobek seperti ini aja. Tapi nyobeknya pelan-pelan. Biar potongannya rapi. Nah, seperti ini. Kalau ada di samping kita ada papa, ada mama, boleh minta tolong. Nah, nih sobek satu. Nah, satunya gimana? Kita sobek juga satunya. Jadi dua-duanya sayapnya kita sobek. Nah, pesawat kok kita sobek Kak? Emang bisa terbang? Kita buktikan. Ini pesawat bisa terbang nggak ya? Nah, yuk kita buka yuk. Ada mantranya loh. Simsalabim. Gitu ya. Yuk kita buka bareng-bareng. Nah. Deng deng. Jadi apa ini? Iya, bener. Jadi salib. Jadi yang kita tulis di sini adalah salib yang harus adik-adik pikul. Kalau dia mau memikul salib berarti bukan anak Tuhan Yesus. Terima kasih. Berkah dalam. Nah adik-adik, untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Yuk, kita ambil sikap doa yang baik. Kedua tangan di depan dada, kemudian mari bersama-sama kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan rahmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami hari ini, sehingga kami dapat melaksanakan aktivitas kami dengan baik dan lancar. Tuhan, kiranya apa yang sudah diberikan oleh kakak-kakak dapat kami terima sehingga berguna untuk masa depan kami dan juga berguna untuk pertumbuhan iman kami. Berkati pula Tuhan supaya kami semua dapat menjadi anak-anak yang tangguh dan pemberani untuk membela sesama kami yang tertindas. Dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Anak-anakku yang terkasih, demikianlah pengajaran iman kita minggu hari ini. Sekarang mari kita tutup dengan mohon berkat dari Tuhan. Kita siapkan diri kita. Ya Allah yang maha murah, berkatilah anak-anak-Mu yang telah mengikuti pengajaran iman hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat, Tuhan memberkati.